Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Bin ucapkan selamat malam dari kota Jakarta. Saat ini Mas Bin sudah berada di stasiun Pasar Senen. Dan ya, di video perjalanan kali ini Mas Bin akan melakukan perjalanan yang ini pertama kali sih Mas Bin naik kereta ini, yaitu kereta api Progo dengan layanan relasi dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Lempuyangan yang ada di Yogyakarta. Bagaimana pengalaman perjalanan Mas Bin naik kereta api Progo kali ini? Simak terus videonya ya. Lanjut. Ya, oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di jalur 3 ya. Tepatnya sudah berada di samping rangkaian kereta api Progo yang akan saya naiki menuju stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Jadi tadi untuk prosesi boardingnya tadi sesuai dengan papan informasi yang tertera sebelum pemeriksaan tiket ya, kereta api Progo itu disediakan di jalur di sana, jalur 1 lokomotif Pulau Lipo. Jadi jalur 1 dari arah utara lokomotif akan melintas langsung. Pintu 1 disiapkan. Ya, oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi sampai mana tadi? Ya, jadi tadi sesuai dengan papan informasi yang telah tertera di situ, kereta api Progo telah tersedia di jalur 3 dan untuk mengakses menuju jalur 3 pertama tujuan Cikarang via Rumbaran Juni Taraga Panganan. Ya. Sebagai nama 105 rangkaian terdiri dari 10 kereta. Kereta pertama dan kereta terakhir dikhususkan yaitu kereta. Ya. Oke. Aduh. Ya, jadi tadi selepas tadi pemeriksaan tiket ya di lapisan yang pertama, kita menuju ke jalur 3-nya itu melalui tangga terowongan yang telah disediakan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tiket yang kedua itu pada saat proses boardingnya di jalur 3-nya. Dan ya, sudah tersedia di jalur 3 rangkaian kereta api Progo dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan di Yogyakarta. Di perjalanan kali ini kereta api Progo itu melayani 2 kelas layanan ya teman-teman. Ya, oke. Jadi kereta api Progo ini itu terdiri dari 2 kelas layanan ya. Jadi Iya cepetan lewat. Ya, jadi kereta api Progo ini itu terdiri dari 2 kelas layanan penumpang. Pada perjalanan kali ini kereta api Progo tersusun atas 8 kereta kelas ekonomi. Ekonominya ini berjeniskan ekonomi 32 duduk tegak seperti pada kereta ekonomi bersubsidi yang lainnya. Kemudian satu kereta eksekutif yang terletak tadi tepat di belakang lokomotif ya. Tadi jenis eksekutifnya adalah eksekutif kaca lebar yang menurut saya kalau kaca lebar itu biasanya lebih banyak enaknya. Kemudian pembatas antara kelas ekonomi dan kelas eksekutif itu adalah kereta makan yang juga berfungsi sebagai pembangkit. Jadi ya agak jauh juga ya letak saya tadi di ekonomi 8 kemudian menuju ke kereta makan itu jauh banget. Ya, perjalanan kereta api Progo kali ini akan ditempuh kurang lebih selama sekitar 8 jam ya, kayaknya 8 jam 5 menitan. Dan akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 23.00 dan akan tiba di stasiun Lempuyangan Yogyakarta pada pukul 7:05. Dan ya mungkin sebagai informasi, jadi tadi hari ini tuh Mas Bin menghadiri acara KAI Expo ya.
Dimana di acara itu PT Kereta Api itu jalur 1 berjalan masuk lokomotif dinas, pintu 1 disiapkan, jalur 1 ya, jadi berjalan masuk lokomotif dinas. Ya, jadi hari ini tuh PT Kereta Api Indonesia Persero mulai tanggal 29 sampai tanggal 1 Oktober itu mengadakan KAI Expo, yang mana di situ di acara itu banyak sekali kereta-kereta yang dijual dengan harga tiket promo ya. Jadi salah satunya adalah kereta api Progo ini, yang mana kalau kereta api Progo pada umumnya itu harganya di kisaran sekitar 190 sampai sekitar Rp270.000. Tapi pada perjalanan kali ini Mas Bin menebus harga tiket Progo itu dengan harga Rp50.000 aja. Jadi hari ini Mas Bin bisa ngirit sekitar 170 ribuan, karena ya biasanya rata-rata kereta api Progo ini harga tiketnya Rp220.000, tapi Mas Bin cuma bisa nebus Rp50.000 aja. Jadi lumayan ngirit kan. Dan ya, karena ini juga waktunya masih lama, sekitar 30 menitan lagi, kita review aja dulu yuk fasilitas yang ada di kereta api Progo ini. Ya, semoga gak diganggu announcer lagi ya. Lanjut. Review apa aja ya fasilitas yang didapatkan di kereta api Progo kali ini. Jadi untuk model tempat duduknya itu model duduk 32 ya, kursinya 32, duduk tegak, saling berhadapan. Kemudian untuk fasilitasnya yang pertama di sini AC-nya ini adalah berjeniskan AC split ya. Buat teman-teman yang memang pingin duduknya langsung pas di hadapan AC, saya saranin milih kursi di nomor 22A dan nomor 22B. Ya, namanya kelas ekonomi, teman-teman harus sadar diri ya. Ada dua kemungkinan, yaitu duduk maju atau duduk mundur. Jadi ini pas kebetulan saya dapatnya duduk maju. Itu karena beberapa ada kali komentar itu banyak sekali yang minta gimana sih caranya duduk maju. Itu emang nggak bisa diprediksi ya, karena memang rangkaiannya suka kebalik-balik. Nah, fasilitasnya yang pertama tadi AC, kemudian untuk rak bagasinya itu seperti ini ukurannya, jadi untuk koper ukuran segitu lumayan cukup lah ya. Terus juga untuk kursinya modelnya duduk tegak. Kalau pas lagi sepi masih bisa selonjoran, tapi kalau misalkan pas di hadapan ini ada orang ya mau nggak mau adu dengkul. Kalau misalkan mau selonjoran ya harus izin dulu sama penumpang yang ada di depannya. Kemudian di sini ada meja kecil, kemudian ada colokan 2 buah, kemudian di sini ada gantungan untuk kresek ya. Kemudian ada tirai seperti ini, dan ya kurang lebih seperti inilah fasilitas yang ada di kereta api Progo. Ya, harganya harga komersil, tapi fasilitas yang kita dapatkan itu subsidi. Ya udahlah, nggak masalah. Ya oke teman-teman, untuk toiletnya, karena ini adalah kereta jenis ekonomi yang lawas ya, jadi untuk toiletnya posisinya itu ada di dua sisi. Yang pertama sisi sebelah sana dan satunya lagi di sisi sebelah sini. Nah, kita review salah satu aja ya. Kebetulan untuk toilet sebelah sini ini jenis toiletnya adalah toilet jongkok. Yuk kita masuk. Ya oke, jadi kurang lebih seperti inilah penampakan toilet yang ada di kereta ekonomi Progo di perjalanan kali ini. Untuk fasilitasnya yang pertama ini ada cermin. Ini cerminnya juga lumayan gede. Kemudian di sini ada sabun, kemudian di sini ada wastafel, kemudian di sini ada tisu. Terus di sini ada penyemprot, kemudian klosetnya tuh kloset jongkok sesuai dengan yang tertera di pintu tadi yang tertempel ya. Kemudian ini ada pegangan, dan ini jendelanya bisa dibuka teman-teman. Ya sebenarnya bisa sih buat toilet, tapi kok ya nanti tergantung mood aja ya. Dan ada pengharum ruangan serta ada cantolan seperti ini. Ya kurang lebih dimensinya seperti ini, luas-luas banget juga enggak, sempit-sempit banget juga enggak. Mantap.
pada pukul 23.00 kereta api Progo diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta ya. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali. Dan kayaknya nanti ini saya nggak banyak ngevlog ya, karena mengingat ini adalah perjalanan malam, jadinya takut mengganggu penumpang yang lainnya. Jadi mungkin Mas Bin lebih banyak ke shoot video aja. Tapi nanti pas setibanya di Jogja nanti bakal saya review secara total selama perjalanan ini bagaimana. Kita cek lagi. Saya ucapkan selamat dini hari ya, jam 2. Jadi pada pukul 01:56 atau lebih awal 12 menit dari jadwal yang seharusnya, kereta api Progo yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Dan tadi saya juga barusan dapat info kereta api Progo ini akan diberangkatkan pada pukul 02 lewat berapa ya tadi ya, kalau nggak salah 02 lewat 22 menit kalau nggak salah. Lama banget ya ternyata di sini ya. Dan ya biasanya kalau memang di sini berhentinya lama itu dimanfaatkan oleh petugas untuk melakukan pengisian air kereta. Ya lumayan banter juga ini tadi itu. Dan akhirnya bisa sampai awalnya lumayan banyak loh ya. Mantep lah anak Progo ini, meskipun keretanya agak nyiksa tapi cepatnya luar biasa, mantap. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya.
Ya oke teman-teman, pada pukul 4 lewat 01 menit atau ya sekitar 11 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya, perjalanan kereta api Progo saat ini telah tiba di stasiun Purwokerto. Ya kayaknya udah kerasa deket aja kalau udah sampai Purwokerto, kalau kita misalkan mau ke Jogja. Ya di stasiun Purwokerto ini secara jadwal itu berhenti 04.13 sampai 04.23, jadi sekitar 10 menit. Tapi berhubung kita datang 11 menit, jadi ya kita berhentinya itu ya sekitar lebih awal, pokoknya deh berarti sekitar 22 menitan. Lama juga ya. Tadi di Cirebon itu awal banget, sekarang di Purwokerto itu juga awal banget. Awalnya juga lebih dari 10 menit loh. Mantap memang nih masinisnya itu, gila. Suka deh sama masinisnya, mantep nih. Awal aja terus dari tadi. Oke, kita tunggu aja dulu yuk. Di stasiun Purwokerto ini ada apa aja. Ya, di stasiun Purwokerto ini teman-teman, itu merupakan terminus atau titik awal dan titik akhir untuk beberapa perjalanan kereta api. Salah satunya adalah kereta api ini, Logawa, yang melayani dari Purwokerto menuju ke stasiun Jember. Ya, jadwalnya ini kalau setahu saya itu berangkatnya itu jam 5:30 pagi dari Purwokerto. Tapi kok jam sekarang masih belum disiapin ya? Paling enggak kan seenggaknya begitu sejam sebelum keberangkatan itu ya udah disiapin sih. Tapi ini masih belum. Ya mungkin bentar lagi kayaknya, selepas kereta api Progo ini berangkat, kereta api Logawa ini akan dipersiapkan. Ini pengen nyobain full trip ini. Kapan ya bisa nyobainnya? Semoga bentar lagi bisa nyobain. Mumpung kereta api Logawa ini masih menyediakan layanan kelas bisnisnya ini. Ya ada K2, ini kan kelas bisnis, ini kan kelas yang langka. Semoga dalam waktu dekat bisa nyobain kereta api Logawa ini ya. Pada pukul 4 lewat 46 menit perjalanan kereta api Progo yang saya nagih saat ini telah tiba di stasiun Kroya di Kabupaten Cilacap. Ya, stasiun Kroya ini kalau secara bangunan itu merupakan stasiun terbesar yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto, dan stasiun Kroya ini juga merupakan stasiun percabangan yang mana di sini ada
pertemuan dua jalur. Yang satu jalur dari arah Purwokerto itu jalur ganda, dan satunya lagi jalur dari arah Bandung. Ya, kayaknya akan diberangkatkan lagi keretanya ini. Nggak lama soalnya berhentinya. Lanjut. Selamat pagi, Mas Bin ucapkan dari Kabupaten Kebumen, tepatnya di stasiun Gombong. Ya, waktu menunjukkan pada pukul 5:12 perjalanan kereta api Progo yang Mas Bin naiki saat ini telah tiba di stasiun Gombong. Yang turun pun juga lumayan sih, ini tadi saya lihat. Udaranya seger banget. Asli ya, ini selama perjalanan dari Jakarta ke Gombong ini memang menurut saya sih ini jamnya enak banget buat jam-jam para perantau yang kerja di Jakarta, buat pulang kampung buat pulang ke kampung halaman di sekitar Purwokerto sampai ke Jogja. Enak banget deh. Yuk kita lanjutkan lagi. Seru naik kereta api Progo ini. stasiun pemberhentian terakhir di perjalanan kereta api Progo kali ini, dan ya itu artinya sebentar lagi kereta api Progo akan tiba di stasiun Lempuyangan ya sebagai tujuan akhirnya. Oke, untuk
mereview perjalanan kereta api Progo kali ini, yang pertama dari sisi jam ya. Dari sisi jam ini menurut saya itu enak banget buat para perantau yang asalnya itu sekitaran dari Purwokerto, Jogja dan sekitarnya, atau yang dilintasi kereta Progo ini, itu menurut saya cocok banget ya untuk jamnya dari Jakarta. Karena kalaupun pulang kerjanya itu sekitar jam-jam 7 malam, itu masih bisa balik ke tempat tinggal dulu, kemudian baru bisa ke stasiun, jadi nggak sampai keburu-buru banget gitu kan. Ya walaupun memang dari sisi sarana, kalau misalkan ini saya tiketnya nggak promo, harga 220.000 kayak gini ya juga lumayan mahal hitungannya. Jadi kita bayarnya secara komersial tapi dapatnya secara subsidi gitu loh. Jadi ya gitulah ya, walaupun memang ada sebuah kompensasi yang lebih baik daripada kereta subsidi lainnya, karena kalau kereta subsidi rata-rata train marknya itu D, yang artinya itu cuma bisa dipacu 90 km per jam, sedangkan kalau di kereta Progo ini train marknya adalah E, jadi masih bisa kencang dikit lah. Jadi saya ukur semalam itu masih bisa di kecepatan 100 km per jam. Jadi walaupun memang bayar komersial fasilitas subsidi, tapi masih ada kompensasi yang kita dapat. Terus juga untuk suhu kabinnya lumayan adem sih, cuman ini tadi, nah ini rodanya ini ada yang benjol ya, jadi dari semalam dari Jakarta sampai sekarang ini bunyinya ya tak gitu terus. Ya untungnya suasana kereta nggak rame-rame banget, nggak penuh-penuh banget, jadi saya masih bisa selonjoran, masih bisa leluasa, masih bisa tidur bersender ya, karena sebelahan nggak ada orang. Padahal waktu pesen itu sebelahan itu ada orang ya teman-teman, mungkin ya sebelahan saya pas ketinggalan kayaknya ya, jadinya saya bisa leluasa kayak gitu, leluasa bisa nyender gitu. Kemudian apalagi ya, terus juga tadi sepanjang perjalanan itu waktu jadwalnya tiba itu banyak awalnya. Tadi di Cirebon itu awal sampai 12 menit juga, kemudian di Purwokerto pun juga awal 12 menit. Saya bener-bener salut deh sama masinisnya ini, awal terus dari tadi. Dan ya menurut saya keretanya menyenangkan sih, dan harapannya nggak pengen diganti rangkaian gitu. Ini jamnya udah enak loh, masa rangkaiannya kayak begini sih kok, ya diganti gitulah biar lebih mantep lagi gitu. Oke, kalau gitu sekian dulu perjalanan saya kali ini naik kereta api Progo, yang ya untungnya promo sih, karena kalau nggak promo ya saya nggak bakal pilih Progo. Oke, kalau gitu sekian dulu dari saya. Selamat pagi dari kawasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Tempuyangan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and see you on next review video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di kota Yogyakarta.
Posisi